Kerahkan 20.000 pasukan Indonesia dibantu Rusia dan Iran serang Australia. Indonesia melancarkan serangan balik terhadap Australia. Sejumlah roket jarak jauh diluncurkan sebagai pembuka sebelum ribuan tentara dari target 20.000 pasukan penyerbu untuk mengambil alih perbatasan yang kini diduduki pasukan Australia. Pihak militer Indonesia mengungkap serangan itu menghantam markas senjata milik Australia di wilayah perbatasan. Drama itu terjadi setelah Washington memasok Australia dengan sistem artileri bergerak ke Mars yang menurutnya mampu meningkatkan efektivitas serangan Australia. Bukan hanya Amerika Serikat yang membantu, pasukan militer Swedia juga ikut dalam infus itu berdasarkan hasil serekan unit roket dan artileri musuh kehilangan Hellraiser, MSTB mortir dan 10 kendaraan lebih baja dan lainnya serta gudang amunisi di perbatasan, kata Komando Militer Selatan Indonesia. Dalam sebuah pernyataan, namun TNI mengklaim bahwa tentara Australia dan sekutunya dibubarkan oleh tembakan artileri. Kendati mengalami kegagalan serangan dari Australia, belum berhenti baku tembak pun terjadi. 7 kendaraan tubuh lapis bagian dan 4 kendaraan khusus milik Australia dihancurkan dan juga berhasil mencegah 200 peluru sistem pakai peluncuran jantara hemat. Indonesia, daerah yang diserang Australia, adalah salah satu yang direbut TNI setelah dikira itu menyerang pada masa Selasa kemarin. Wilayah perbatasan itu, pertahanan Indonesia dan sekutu juga mengerahkan unit pasukan khusus tambahan untuk membentengi pertahanan di utara dengan sekutunya. Penyerahan terbaru itu dilakukan dalam menahan infiltrasi oleh kelompok oposisi Indonesia dan juga sekutu. TNI memiliki beberapa pangkalan militer di wilayah utara Indo-Pasifik dan pasukan juga telah dikerahkan ke sana secara bergilir. Pergerakan pasukan juga terjadi setelah Indonesia dan sekutunya mengerahkan pasukan militernya ke sisi utara untuk meningkatkan keamanan di sepanjang sisi perbatasan untuk mencegah pemboman lebih lanjut oleh TNI dan pasukan Australia. Presiden Indonesia menyerukan tambahan pasukan militer meski tidak dalam skala penuh dengan menyatakan pasukan khusus mereka yang akan dipanggil. Beberapa laporan menyebutkan jumlah yang akan dipanggil saat ini sekitar 400.000 personil. Dalam kesempatan ini, Butir mengatakan Rusia akan mendukung penduduk perbatasan untuk bergabung melawan invasi Australia. Selain itu, pasukan TNI terus membombardir pasukan Australia. Penembakan dilakukan secara intensif. Wilayah utara, penggunaan bom klaster yang menargetkan pasukan Australia dan serangan rudal artileri bagian selatan terus dilakukan. Penjelasan itu diungkapkan pihak berwenang Indonesia. Indonesia mengatakan pasukan TNI telah mengintensifkan serangan jarak jauh pada target yang jauh dari depan. Lebih dari 20 kendaraan tempur lapis baja pun dihancurkan. Pasukan Indonesia terus menghadapi serangan balik dari Australia yang datang secara bertubi-tubi. Laporan resmi Kementerian Pertahanan Indonesia memaparkan bahwa dari arah timur perbatasan Australia dengan kekuatan 2 kelompok taktis kompi mencoba menyerang di wilayah timur perbatasan. Pasukan TNI, demikian lanjut laporan itu, berhasil menaiki semua serangan. Kerugian pihak Australia berjumlah lebih dari 3.000 prajurit Australia, 50 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, dan 30 kendaraan lapis baja atau juru bicara 28 November. Sementara itu, dari atas laut, unit-unit tentara Australia dengan 2 kelompok batu yang taktis berusaha menyerang markas pasukan TNI yang berada di wilayah tersebut. Indonesia mengklaim bahwa tentara Australia yang mendekati wilayah itu dibubarkan oleh tembakan artileri TNI dan juga penerbangan militer. 19 tank, 23 kendaraan Australia hancur dan prajurit Australia tewas seketika. Kendati mengalami kegagalan, serangan dari Australia belum berhenti di arah utara. Pasukan Australia melakukan operasi ofensif dengan 2 kelompok batalion taktis ke arah pemukiman. Tindakan sukses pasukan TNI menangkis semua serangan. Lebih dari 300 prajurit Australia, 30 kendaraan tempur lapis baja, dan 24 kendaraan khusus dihancurkan. Di sisi lain, TNI juga terus mengancam posisi pasukan Australia. Penerbangan operasional taktis militer pasukan rudal dan artileri menghantam 80 komando, 120 unit artileri, dan peralatan militer di 50 distrik. Dalam sehari, TNI juga berhasil mencegah 80 peluru sistem roket peluncuran ganda HIMARS Amerika serta peluru Elder Australia. Di area pemukiman Indo-Pasifik, 40 rudal radar Amerika yang ditempelkan jatuh di daerah pemukiman di utara Pasifik Indo-Pasifik secara total. Sejak awal operasi militer khusus, 120 pesawat
46 helikopter, 300 kendaraan udara tak berawak, 280 sistem rudal anti pesawat, 80 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya.